Go! Guys, jangan lupa klik subscribe-nya ya sebelum menonton video ini. Yuk, mari di-subscribe dulu channelnya. Karena klik subscribe itu gratis. Selamat menonton. Nah, thanks banget teman-teman yang sudah subscribe di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik like-nya. Guys, kemarin kan teman-teman sudah mengikuti perkembangan Pico bagaimana yang aku tes perdana dia untuk free fly. Dan akhirnya dia nyangkut-nyangkut. Padahal ya aku udah berusaha bagaimana cara menerapkan metode dia ini. Bagaimana untuk bisa free fly dan jadi burung jinak yang bisa skill. Pico ini besoknya aku ajarin untuk bumerang guys. Ternyata dia bisa untuk bumerang indoor maupun di outdoor. Pico, 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 Pico. Pico, 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 go, go. Loh, balik. Ayo. Go. Go. Malah bumerang Miko. Nah, teman-teman sudah lihat kan bagaimana dia untuk bumerang indoor dan outdoor. Kayaknya memang sempurna sih dan bisa. Tetapi memang hanya bumerang saja yang dia kuasai masih guys. Belum ke jump down untuk FTM. Kalau burung jump down FTM-nya jelek, dia nanti kalau nyangkut itu susah untuk dipanggil. Ini Pico ini kalau dipanggil susah banget ketika dia nyangkut di pohon guys. Dan ini masih menjadi PR untuk ngelatih dia bagaimana caranya dia untuk respon cepat jump down dengan cara FTM. Padahal ini menurutku sudah telat karena dia sudah pandai terbang. Harusnya pas kemarin-kemarin itu yang harusnya dia bisa. Aku pun agak bingung juga kenapa dia sampai usia segini sebesar ini dia masih belum bisa free fly. Padahal Pico yang kemarin teman-teman bisa tahu sendiri dia usia 6 minggu. 3 minggu aku ambil, 3 minggu aku rawat, dia sudah bisa free fly guys. Dan ini masih belum bisa. Pico. Dengan dia bisa bumerang indoor atau outdoor, menurutku aku sudah apresiasi sih bagaimana usaha burung ini untuk melakukan skillnya. Mungkin belum rezeki aja atau belum waktunya yang tepat aja untuk dia bisa free fly dengan baik dan benar. Ya aku harap teman-teman bisa ikutin perkembangan Pico gimana. Ini masih menjadi pertanyaan besar guys. Kenapa masih belum bisa? Padahal usianya kalian tahu sendiri, dia sudah gemuk banget, udah besar kayak gini. Kalau dia nggak jantan, mungkin aku biarkan dia lepas atau aku jual aja karena dia ini jantan, betul-betul jantan sudah terlihat. Ini yang membuat aku ke burung ini agak sedikit keberatan sih kalau untuk jual. Perbedaannya Pico yang kemarin dengan Pico yang ini. Kalau Pico yang kemarin itu guys, dia kayak gini aja susah. Dia ingin kabur-kabur terus, kayak burung liar. Bener-bener nggak bisa terkontrol meskipun dia jinak. Apalagi di outdoor, dia ingin kabur-kaburan, suka kabur-kaburan. Cuman dia pandai untuk free fly, cepat menangkapnya dan bisa. Kalau burung ini, teman-teman pasti sudah melihat videoku yang mandikan Pico yang ini. Dia anteng banget meskipun nggak aku tali. Dia aku mandikan di outdoor dengan disemprot-semprot, dia anteng dan diam. Burung ini tidak suka kabur-kaburan. Meskipun kayak gini aku bawa di pundak, di motor pun aku bawa tanpa tali, dia tidak suka kabur-kaburan guys. Dia anteng kayak gini, diam kayak gini. Tetapi dia masih belum bisa untuk skill free fly. Jadi kan kayaknya ada yang kurang gitu kan. Sayang banget udah rawat dari botak, dari belum bisa melek ini sebenarnya burung ini guys. Tapi belum bisa free fly kan.
Kalau yang Pico kemarin aku rawat dia sudah melek dan sudah ada sedikit bulu jarumnya di sayapnya. Kalau ini benar-benar dari bayi yang masih merem. Teman-teman yang mengikuti di video ini mungkin pasti teman-teman sudah tahu bagaimana aku merawat burung ini dari botak sampai sekarang. Dan hasilnya dia masih bisa untuk bumerang indoor dan outdoor aja, maksimal skillnya, belum bisa untuk free fly. Jadi aku harap teman-teman bisa pantau terus bagaimana perkembangan Pico, dan doakan teman-teman semoga dia bisa free fly untuk yang pertama kalinya dan itu bisa jadi perdana dia. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman untuk beredukasi atau untuk menambah wawasan lagi terhadap burung teman-teman di rumah, terlebih-lebih untuk burung scale. Jadi kayak gitu aja teman-teman. Sampai berjumpa lagi. See you next time dan bye-bye.